Saat para prajurit akan berburu goblin pada malam hari, mengira kalau mereka telah didahului oleh kesatria suci. Setelah mereka melihat sesosok Lin yang membunuh sekumpulan para goblin, mereka langsung kabur. Fat yang dijuluki Mukoro ingin meningkatkan atribut secepat mungkin sebelum kesatria suci mencarinya. Di pagi hari yang cerah, Roxy menghampiri Fat jika ia memiliki misi rahasia untuknya. Saat Fat diajak naik kereta kuda, Roxy menunjukkan tanah yang dimiliki oleh keluarga Hart, dan Roxy ingin melihatnya langsung ke kebun anggur yang waktu itu mereka cicipi di pasar. Sesampai di tempat singgah, mereka langsung disambut oleh ibunya Roxy yang bernama Aisyah Hart. Aisyah lalu bertanya siapa laki-laki itu. Ia pelayan yang direkrut oleh Roxy untuk diperkenalkan pada semuanya yang bernama Fat Rabbit. Aisyah yang menyuruh Fat mendekat. Tanpa basa-basi, Aisyah langsung menanyakan apakah Fat menyukai putrinya. Sebab Aisyah penasaran dengan pendapat Roxy yang memberi pekerjaan ke Fat. Fat berkata ia sangat peduli kepada Roxy dan ingin melayani sampai akhir hidupnya. Roxy yang mendengar hal itu langsung pergi ke kamar. Menurut Aisyah, Roxy selalu lari kalau sedang canggung. Sewaktu Roxy masih kecil, dia cengeng sekali kalau melihat serangga dan masih tak menyangka jika Roxy menjadi kesatria suci. Aisyah khawatir jika Roxy terlalu memaksakan diri setelah kehilangan sang ayah dan menjadi kepala keluarga. Fat berkata jika Roxy adalah kesatria suci yang menjalankan tugas sebagai kepala keluarga dengan baik. Roxy yang masuk ke kamar langsung menyalakan box musik. Seketika ia teringat masa lalu dengan sang ayah, dan Roxy pernah berkata ia ingin menjadi kesatria suci seperti sang ayah yang bisa tertawa dengan orang-orang. Tapi menurut Roxy ia masih belum memenuhi janjinya. Di saat Fat sedang memetik buah anggur, ia ditawari minuman untuk membantu saat ia lelah. Pelayan itu berkata para pemimpin telah mengolah tanah ini secara turun-menurun. Semua orang yang bekerja di sini bangga karena membantu menciptakan rasa seperti ini. Fat lalu bertanya apakah Roxy datang memanen setiap tahun. Pastinya iya, tapi ia juga datang untuk memburu monster. Di musim panen seperti ini, para monster akan mencari makanan dan akan berurusan dengan goblin yang datang dari lembah utara. Selesai memetik buah anggur, Roxy menyuruh Fat untuk pulang terlebih dahulu. Di saat Fat berjalan pulang, ia melihat seorang perempuan. Kemungkinan dia tidak berasal dari daerah ini. Saat berpas-pasan, Fat melihat matanya sama seperti dengannya. Waktu melakukan identifikasi, tidak ada status yang muncul. Perempuan itu berkata ia datang untuk berburu kolbot. Jika Fat mau, ambillah. Tak lama Roxy menyusul Fat untuk membantu membawakan keranjang yang isinya anggur. Roxy lalu menduga jika perempuan itu dari Galia. 4000 tahun lalu Galia memiliki kekuatan militer yang besar, tapi kemunculan monster membuat negara mereka hancur dan sebagian penduduknya mati. Roxy juga belum pernah melihat orang asli Galia. Fat yang tahu kalau Roxy akan berburu monster terlalu beresiko jika sendirian. Roxy lalu berkata jika ia akan ditemani prajurit yang bekerja di sini. Lagi pula Roxy adalah kesatria suci. Keesokan harinya, kebun anggur yang akan dipanen telah dirusak oleh kobold dan monster-monster buas itu telah memakan semuanya. Di samping itu, Fat dan lainnya sedang melakukan tugas mengintai monster kobold. Tak lama seluruh prajurit dikejutkan oleh monster kobold yang sebesar itu. Grit lalu berkata, Fat yang melihatnya membuat dirinya tergiur. Ia langsung masuk ke mode setengah lapar dan jangan biarkan Roxy melihat hal ini. Tak disangka monster itu telah mencapai level 50 yang terlahir dari agresi yang terakumulasi sejak lama dan berbeda jauh dari monster biasa. Warga yang khawatir dengan hal itu, Roxy lalu meyakinkan bahwa ia akan melindungi tanah ini beserta para warga. Menurut Fat, monster level 50 terlalu kuat baginya, akan tetapi ia tidak akan menyerah sebelum perang dan tak akan membiarkan Roxy mati. Malam harinya, Fat berencana membunuh para monster yang mengelilingi makhluk bermahkota. Karena busur panah Fat ditangkap dengan mudah oleh makhluk bermahkota, Fat mendekat untuk menyerang, namun monster itu menggunakan teknik yang bisa menghancurkan tulang dan organ. Fat yang pura-pura mati berhasil memotong tangan monster tersebut. Grit memberi saran ke Fat memakai teknik rahasia level 1 serta Grit butuh 10% atributnya.
Grid mengatakan jika kemampuan regenerasi yang didapat dari Raja Goblin sudah menyembuhkan lukanya, tapi ia kewalahan karena memaksa jiwa dengan kualitas tinggi untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Roxy dan para prajurit lainnya heran dengan kematian monster Goblin yang disebabkan serangan busur panah dan pedang. Saat mereka sedang makan bersama, Roxy menduga yang melakukan ini adalah gadis dari Galia. Ia memiliki kekuatan melebihi dari kesatria suci. Aisyah berharap Fat terus berada di sisi Roxy untuk memberikan support. Tidak peduli Fat memiliki gelar kesatria suci atau tidak, yang terpenting ada di dalam hati. Begitu pula Aisyah dari keluarga biasa tanpa kemampuan yang hebat, tapi ia masih mendukung suaminya. Berhubung umur Aisyah tak lama lagi, ia berharap Fat selalu ada untuk Roxy. Di perjalanan pulang, Fat merasa tak layak melindungi Roxy saat ia menipu dunia. Fat yang kembali berburu goblin merasa tak cukup dan waktunya hampir habis, serta Fat harus memutuskan untuk mencari monster yang lebih kuat dari goblin. Di lain tempat, Tuan Ed memberitahu jika Hado akan ikut memburu Mukuro. Itu cara mendapat prestasi dengan tugas yang mudah. Menurutnya, orang seperti itu akan selalu mencari tempat yang aman. Roxy yang datang ke makam sang ayah bahwa ia ditugaskan untuk ekspedisi ke Galia. Fat lalu mencegah Roxy untuk jangan pergi ke Galia. Jika itu dilakukan, Roxy tidak akan kembali. Namun Roxy sudah memutuskan untuk pergi. Grid mengatakan jika keluarga Hat adalah pengganggu bagi Flareon serta kesatria suci lainnya, serta mereka merencanakan ekspedisi ke Galia. Memil mengatakan akhirnya mereka bisa menyingkirkan Roxy dan Hado bisa urus sisanya, sementara Raval dan Memil akan ke Teben dan Hado berharap bisa ikut. Namun ini perjalanan penelitian tentang keabadian, jadi Hado ditugaskan untuk mengurus Lynch. Fat yang tak bisa mencegah Roxy ke Galia dan ia tak akan membiarkan mereka memperlakukan orang-orang seperti sampah dan membawa penderitaan.